sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah mereview chapter 373, yang dimana di chapter kali ini akhirnya menemukan titik terang dari konflik yang terjadi antara para mutan. Tapi di akhir chapter ini terjadi suatu hal yang justru menimbulkan masalah baru, yakni aktifnya kembali kesadaran Kurogiri akibat disadarkan oleh Spinner. So dengan begitu, sepertinya perlu kita bahas lebih detail lagi mengenai apa yang terjadi di chapter 373. Dan di konten kali ini akan kita bahas detailnya cuy. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kemenangan untuk mutan. Di chapter kali ini, akhirnya para mutan sudah tercerahkan setelah sebelumnya Mezo dan Spinner bergelut dengan masing-masing ideologi yang mereka miliki, yakni Mezo dengan ideologinya yang ingin menghilangkan diskriminasi mutan dengan cara yang benar, dan Spinner yang sebenarnya hanya ingin mensukseskan misi All For One. Tapi pada akhirnya Mezo yang dibantu juga dengan Koda telah menjadi pemenang kali ini, sebab berkat usaha mereka berdua akhirnya membuat ribuan masyarakat mutan yang jadi demonstran ini akhirnya tersadarkan bahwa apa yang mereka ikuti saat ini, yakni ajakan revolusi dari Paranormal Liberation, sebenarnya adalah tindakan yang justru akan semakin memperparah. Sehingga berkat usaha dari Mezo dan Koda, akhirnya mutan di sini telah dianggap menang. Dan yang sekarang justru mengacau adalah para mutan yang notabene berasal dari Paranormal Liberation. Kemenangan dan kesadaran para demonstran mutan ini sebenarnya didasari oleh beberapa hal. Pertama, para demonstran mutan ini sebenarnya adalah masyarakat sipil biasa yang terprovokasi untuk ikut-ikutan ajakan revolusi dari Paranormal Liberation. Sebab diungkapkan sendiri di sini sama si mutan B2 bahwa seharusnya mereka lebih baik tinggal di pengungsian ketimbang ikut-ikutan nimbrung di kondisi perang saat ini. Artinya, Paranormal Liberation di sini telah memanfaatkan isu rasial demi untuk memanaskan darah para masyarakat yang dalam tanda kutip adalah korban dari rasisme. Kedua, kemenangan mutan di sini disebabkan karena orasi Mezo yang berhasil mendominasi, di mana Mezo menunjukkan langsung kepada demonstran bahwa dia juga adalah korban dari rasisme masyarakat non-mutan terhadap mutan. Tapi dengan pemikiran yang jauh lebih revolusioner, Mezo justru ingin melawan diskriminasi dengan cara menjadi hero untuk memutus mata rantai diskriminasi yang terjadi ke para mutan. Sehingga para demonstran yang melihat Mezo tentu saja tergerak hatinya dan tercerahkan pada akhirnya. Dan ketiga adalah Spinner ini pada dasarnya tak peduli dengan para demonstran mutan. Mau itu para demonstran adalah korban rasisme kek, mau itu mereka dibunuh kek, atau apapun itu, Spinner tetap tak peduli. Sebab Spinner juga pada dasarnya tak punya tujuan yang kuat. Nanti ketika Spinner sudah di hadapan Kurogiri, baru Spinner punya tujuan hidup, yakni untuk mengabulkan cita-cita Shigaraki Tomura. Yang lagi-lagi itu tak ada hubungannya dengan tujuan para demonstran mutan yang mengikutinya saat ini. Nah, dengan ketiga sebab tadi, maka para demonstran mutan akhirnya tersadarkan akan tiga hal, yakni mereka telah larut dalam amarah, kemudian mereka sadar akan cara lain yang lebih baik, dan ketiga, pemimpin mereka sebenarnya tolol. So dengan begitu, mutan bisa dibilang sudah senang di sini karena mereka akhirnya tercerahkan. Jadi maybe di chapter kedepannya para demonstran ini justru akan berada di pihak pahlawan atau Mezo dan Koda untuk menaklukkan golongan mutan yang berasal dari Paranormal Liberation. Dan usaha Mezo dan Koda benar-benar harus diapresiasi karena berkat mereka berdua kini terciptalah revolusi mutan yang jauh lebih baik. Tutorial membangunkan orang ala Spinner. Untuk menyadarkan Kurogiri, Spinner di sini melakukannya dengan cara memperlihatkan di depan mata Kurogiri aksesoris tangan milik Shigaraki, dan langsung saja Kurogiri bangkit dari hibernasinya. Nah, tahukah kalian bahwa cara Spinner ini adalah cara yang sama pada saat membangunkan Shigaraki di arc Paranormal Liberation, di mana Spinner yang ingin kabur saat itu berusaha membangunkan Shigaraki dengan cara memasangkan aksesoris tangan pada wajahnya, dan langsung saja saat itu Shigaraki bangkit dari pingsannya setelah bertarung di alam bawah sadar All For One melawan para pewaris One For All. Nah, cara yang sama digunakan juga oleh Spinner di sini, di mana dia memperlihatkan aksesoris tangan Shigaraki pada Kurogiri hingga akhirnya Kurogiri pun bangkit. Anyway, adanya aksesoris tangan Shigaraki di sini benar-benar secara kebetulan dan tanpa penjelasan sama sekali. Tiba-tiba ada aja gitu di rumah sakit. Oh, atau mungkin ini sengaja dibawa oleh Spinner sebagai jaga-jaga apabila alat recorder yang berisi suara Shigaraki All For One rusak saat pertarungan. Lantas pertanyaannya sekarang, mengapa aksesoris tangan Shigaraki ini mampu menyadarkan Kurogiri dari hibernasinya? Ini pastinya sudah terjawab di chapter 374, yang mana disebabkan karena Kurogiri sudah diprogram untuk melindungi Shigaraki Tomura. Karena pada dasarnya Kurogiri ini adalah Hakenomu. So maka dari itu Kurogiri lebih cerdas dan juga memiliki kesadaran otomatis untuk melakukan tindakan sesuai dengan program yang ada di kepalanya. Dan juga tangan ini dipasangi oleh semacam chip All For One, sehingga program Kurogiri bakal aktif. Buset, All For One detail banget sampai bisa memprediksi ini. Habisi atau selamatkan.
Di penghujung chapter 373 ini, kita bisa lihat Prison Mike yang berbicara dalam hati soal Kurogiri atau Shirakumo, di mana dia berkata, apabila yang dihadapannya saat ini adalah Kurogiri yang telah kehilangan kenangannya bersama mereka berdua, maka Prison Mike berharap agar kenangan itu musnah bersama Kurogiri. Namun menjadi pengecualian jika saat ini kenangan yang dimaksud masih ada di ingatan Kurogiri. Dan di saat yang bersamaan juga, Prison Mike bersiap dengan serangan voice-nya. Lantas, apa yang hampir dilakukan oleh Prison Mike sebenarnya? Menurut saya pribadi, nampaknya Prison Mike ini berniat untuk menghabisi Kurogiri, sebab tak dapat dibungkiri, Kurogiri ini adalah villain. Maka dari itu, Prison Mike berniat menghabisi Kurogiri dengan quick voice supernya. Tapi karena satu alasan, yakni Kurogiri adalah Shirakumo, maka Prison Mike berpikir dua kali untuk menghabisi Kurogiri. Andai saja dahulu mereka tak menginterogasi Kurogiri, mungkin saat ini Kurogiri sudah tewas di tangan Prison Mike. So dengan begitu, memperjelas tujuan Prison Mike ditempatkan di rumah sakit. Selain karena untuk melindungi Kurogiri yang diduga sebagai Shirakumo Oboro, juga untuk menghabisi Kurogiri apabila diperlukan. Oke, jadi karena beberapa hal di chapter 373 ini sudah diungkap di chapter 374, maka dari itu kita cukupkan dulu pembahasan detail kali ini. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.